Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek aplikasi Viginesia atau visi generasi Indonesia berbasis web service. Sebelum memasuki Dart-nya, saya akan menjelaskan database dari Viginesia. Yang pertama, ada tabel motivasi yang terdiri dari file ID, isi motivasi, ID user, tanggal input, tanggal update. Yang kedua, ada tabel role yang terdiri dari file ID dan role. Yang ketiga, ada tabel user yang terdiri file ID user, nama, profesi, email, password, role ID, exactive, tanggal input, modify. Langkah cara membuat project Viginesia yaitu yang pertama, pilih folder yang akan ditempatkan untuk project Viginesia. Yang kedua, lalu klik kanan, pilih Git Bash, lalu klik filter Create Viginesia. Setelah itu tunggu sampai selesai. Setelah selesai, klik Open Folder Viginesia. Setelah itu masuk halaman main Dart. Lalu run untuk mencoba apakah Dart-nya sudah berjalan. Yang keempat, ketika Dart-nya berjalan, hapus semua script main Dart. Yang kelima, selanjutnya buka file pubspec.yml, lalu ketikkan yang ada di modul. Nah, setelah kita memasuki package flutter di file pubspec.yml, kita akan memodifikasi pada folder Android di dalam folder main dengan file bernama Android manifest.xml. Dimodifikasi yang ketujuh, lalu sesuaikan yang ada di modul yang dimana Android .2 usage clear text traffic sama dengan true, yang mana berfungsi untuk running di handphone agar tidak terjadi error bugging. Selanjutnya kita akan beralih ke file main.dart yang berfungsi sebagai file utama dari aplikasi Viginesia ini. Dan untuk menjalankan aplikasi tersebut melewati main.dart. Di sini ada kode import untuk menghubungkan package material flutter dan file login yang terdapat di dalam folder screens. Lalu membuat fungsi void dan menghubungkan ke file login. Di sini kita membuat file login.dart pada folder screen seperti berikut untuk menampilkan tampilan login di aplikasi. Dalam file login.dart, membuat kode import lagi untuk menghubungkan package lainnya yang terdapat pada pubspec flutter. Selanjutnya membuat fungsi class untuk dipanggil atau memanggil fungsi tersebut dari file lain nantinya. Di sini kita membuat kelas login dan diberi super key untuk mendeklarasikan kelas tersebut. Lalu buat fungsi string login untuk menghubungkan kode lainnya. Di bawahnya buat fungsi override seperti ini untuk mengimplementasikan kelas yang sudah dibuat. Lalu membuat fungsi child untuk menampilkan kontainer atau kotak box, teks, dan lainnya untuk menginput email dan password di text area. Membuat size box yang masih terhubung dengan child untuk menginput teks do you have an account, sign up untuk pendaftaran user, dan sign in untuk login user. Ini adalah hasil running dari file login.dart seperti berikut. Di sini terdapat kotak box yang berisi untuk login user. Setelah selesai membuat login, selanjutnya membuat folder constant dan diisi dengan file const.dart yang berfungsi sebagai penampung string URL, IP address,
perangkat yang dipakai, atau ini bisa juga diartikan IP jaringan yang sedang dipakai oleh perangkat kita. Setelah itu membuat folder models dan buat file login_models.dart yang berfungsi untuk menampung database dan tabel user dari API ke Flutter di dalam login models. Ini kita membuat kelas login models dan juga menghubungkan data dari table user pada API. Kelas data ini berfungsi untuk menghubungkan field yang terdapat dalam tabel user di API dan membuat map string yang berfungsi untuk memasangkan key yang ingin dikaitkan seperti ini. Ya, untuk selanjutnya membuat fungsi untuk pemanggilan data dari login model dan dieksekusi dan bersifat POST. Untuk memanggil URL API, di sini dibuat fungsi final response await dio POST. Untuk pemanggilan registrasi, maka perlu menambahkan new register di file login.dart seperti berikut. Selanjutnya menambahkan new main screen untuk pemanggilan main screen Vigenesia seperti berikut. Setelah itu mari kita buat file register.dart di dalam folder screens. Di dalam file register.dart terdapat import package dari Flutter dan penambahan package dio dan menambahkan kelas register started. Setelah itu membuat add override lagi untuk mengimplementasikan kelas dan child untuk membuat from input register akun seperti nama, email, password, container untuk teks daftar. Ini adalah hasil dari running file register.dart. Selanjutnya, lakukan perbarui register dan tambahkan fitur post register yang dimana berfungsi untuk pemanggilan data dari login model yang bersifat post. Setelah lakukan running, hasilnya akan sama tetapi membedakan data URL dan API. Setelah itu, kita akan membuat file main screen dart di dalam folder screen. Setelah itu, membuat add override lagi untuk mengimplementasikan class and child. Pada script mainScreen.dart terdapat perintah navigator pop yang mana digunakan untuk kembali ke halaman atau root yang sebelumnya. Selanjutnya, pada perintah navigator push yang mana digunakan untuk menambahkan root lain ke atas tumpukan screen atau stack saat ini. Ini adalah hasil dari running file mainScreen.dart.